Oke, halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max dan kali ini kita mau bahas ini nih, mobil yang lagi diluncurkan dari Mitsubishi, namanya adalah Xpander Cross. Ini dia mobilnya. Oke, jadi sekarang Xpander Cross terbaru harganya naik 9 jutaan dari 326 juta, yang paling tinggi sekarang jadi 335 juta rupiah. Dan desain depan, samping, belakangnya ada perubahan sedikit, tapi yang depannya banyak. Dibandingkan dengan yang model lama, sekarang dia mengambil elemen-elemen dari yang model Xpander tanpa embel-embel cross yang facelift. Contoh, misalkan ini DRL-nya sekarang sama kayak Xpander yang facelift. Lampu depannya juga sekarang sama, cuma ini lebih baik. Kenapa? Karena menurut gua Xpander yang facelift itu terlalu banyak chrome-nya. Yang ini chrome-nya hilang di bagian sini. Jadi lampunya di smoke ya, bukan di smoke sih, dalamnya dihitemin. Nah, untuk proyektor-proyektornya ini baru dibikin ada list-list chrome-nya, ada 3 biji. Nah, terus di bawahnya ini ada fog lamp yang bentuknya proyektor juga. Jadi sekarang kurang lebih sama kayak Xpander yang baru, cuma fog lampnya dia beda. Nah, terus juga kita lihat nih, sekarang bagian grillnya ini juga berubah. Jadi sekarang grillnya itu udah nggak ngikutin lagi si dynamic shieldnya lagi. Entah kenapa padu padannya udah bagus, cuma di bagian ininya harusnya dibikin searah sih. Kalau dibikin gini jadinya nggak senada. Nah, kalau dibandingin sama yang lama, tuh ada fotonya di situ tuh, yang lama. Kemudian ke bagian bawah ya, sekarang bumpernya tuh jadi lebih maju, ya, lebih monyong sedikit. Sama ini ornamennya juga rame ya di sini ya. Di bawahnya ada lubang-lubang seperti ini, dan di sini warnanya silver. Di sini ada garis warna body, dan di sini nih ada kamera. Kenapa? Karena yang sekarang sudah dilengkapi dengan kamera 360 atau bird eye view kamera, bisa dilihat dari atas. Kayak Veloz yang terbaru. Nah, terus di sini ada Xpander Cross tulisan ya untuk yang tipe premium. Terus ke samping spionnya dia itu punya kamera tapi di batang sininya, bukan di bagian spionnya sini. Nah, kenapa menurut gue lebih baik ditaruh di batangnya sini? Kalau dia ditaruh di sini, ketika dilipat, dia kan bawahnya nggak ngelipet ya. Nah, otomatis dia masih bisa mappingnya di kamera di situ dengan bagus gitu. Terus ke bagian bawah, peleknya masih sama 17 inci, cuma desainnya beda. Sekarang dibikin lebih modern lah. Terus ini dia dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia EP150, ukurannya 205/55 R17. Nah, menurut gua nih cocok ya. Xpander ini kalau jadiin ring 18 dari yang udah-udah, performanya sama pengeremannya jadi kurang bagus. Nah, ini menurut gua ada kombinasi yang paling cocok. Lebih enak lagi pakai R16 sebenarnya, lebih laju. Nah, terus ke belakang, sayang sekali di bagian sini ya. Nah, over fender ini kan tebel. Bannya tuh masih kelihatan masuk. Nah, kalau mau asik lagi sebenarnya ini agak dikeluarin sedikit. Cuma takutnya nanti ininya mungkin kena kali ya dari si ban ke over fender. Karena secara sasis dia nggak berubah. Dia cuma berubah ininya aja. Nah, ke belakang ya. Ini, pertama roof railnya sekarang berubah jadi warna hitam. Terus di sini ada spoiler, tapi ini tambahan. Yang aslinya kalau gue lihat dia di tipe sana ya, itu tipe premium, itu nggak ada spoilernya, jadi nambah. Dan rem belakangnya masih belum pakai cakram. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa elemen diambil dari Xpander baru. Contohnya, lampu belakangnya sekarang sama kayak Xpander baru. Terus bagian plastik ininya sekarang juga desain frame-nya beda, kayak Xpander baru juga. Bumper bawahnya, jadi rame banget sekarang ya. Dan ini desainnya tuh mirip kayak bagian depannya, dibikin kayak gitu ya. Termasuk juga diffusernya dibikin rame sekali. Dan kemudian ke atas di sini ada kamera mundurnya sama ada defogger. Dan kalau kita buka, nah masih sama aja ya. Termasuk ada storage di sini, dan ini masih bisa dibikin rata lantai. Plus dia pakai jok kulit untuk yang tipe premium. Jok kulitnya ini juga warnanya sama kayak model sebelum facelift, tapi yang udah dashboard lift ya, dashboard yang kayak Xpander yang udah facelift ya. Dia warnanya biru dengan corak hitam. Cuma untuk tipe premium ini, kulitnya ini menurut gue sih agak sedikit kurang ya. Dia agak sedikit kasar, gak kerasa premium. Oke, yuk tutup sekarang. Kita masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian punya Xpander, pasti deh, kalau pengen dalamnya kelihatan keren, itu kalian harus keluar modal sekitar ya 8-9 juta ya, tergantung harga dolar dan lain-lainnya. Karena biasanya orang-orang tuh ganti setirnya dengan setirnya Pajero Sport.
Karena lebih keren dan lebih pas menurut gue dibandingkan pakai setirnya expander yang biasa. Dan alhamdulillah ya, sekarang kita nggak perlu modif lagi karena udah termasuk di dalamnya. Bahkan nggak cuma setirnya doang, speedometernya pun dia pakai speedometernya Pajero Sport. Nah, cuman ada sedikit minusnya menurut gua. Pajero Sport yang baru dibanding yang lama, setirnya tuh dia agak terlalu tebel, kurang kurus ya. Kalau misalkan kalian suka bawa mobil-mobil Eropa gitu ya, kecuali BMW, gua seneng sama mobil yang setirnya tipis tapi dipegangnya tuh kayak pakai napa leather. Nah, sedangkan nih setirnya sama kayak Pajero Sport biasa, artinya kulitnya rasanya kayak kulit-kulitnya Pajero lah, bukan kulit yang premium. Tapi it's okay dibandingkan dengan yang lama, ini huge improvement buat gua. Dan speedometernya pun juga sama, ditambah animasinya kalau kita upgrade sendiri gitu, misalkan kita ke AutoNet Part mau upgrade, itu nanti animasinya tuh masih gambarnya Pajero. Sekarang animasinya udah gambarnya expander. Ini sayangnya nggak ada kuncinya ya. Kalau ada kunci bisa kelihatan tuh. Wah, itu gambarnya udah pakai gambarnya expander. Dan tombol-tombolnya pun juga berbeda. Yang di sini ini buat ngatur MID-nya ya, ngatur speedometer, mau ganti-ganti model bisa di sini. Nah, yang ini jadi volume, dan untuk next song ada di sini sama previousnya. Nah, di sini ada gambar lagu. Kayaknya buat modenya mau ganti dari FM ke Bluetooth atau semacamnya. Sebelah kanan ada cruise control tapi dia belum adaptif, dan mungkin untuk teritori harga 330 jutaan dibandingkan dengan BRV sama Veloz gitu ya. Mitsubishi Expander Cross ini satu-satunya yang tidak dilengkapi dengan sensing-sensingan. Kayak misalkan kalau Honda ada Smart Sense, Honda Sensing, sorry. Kalau Smart Sense itu Hyundai, bukan Honda, sama-sama H sih. Terus kalau Toyota ada namanya Safety Sense. Mitsubishi sayangnya belum dikasih di unit yang ini. Mungkin nanti kalau new model dikasih kali ya. Terus ubahan berikutnya, sekarang dia sudah dilengkapi dengan wireless charging di bagian sini. Jadi di bagian bawahnya sini, ini kita bisa naruh HP. Bentar. Kalau Samsung Galaxy S22 Ultra dia nggak muat ya, nggak bisa sampai dalam. Tapi nggak tahu bisa ngecas apa nggak. Kalau begini, ya agak sedikit keluar. Kita masih coba nih, kalau cuma segini bisa ngecas nggak? Apa masih masuk dalam banget? Kalau bisa masuk dalam banget, ini kayaknya S22 Ultra nggak muat nih. Sama di sini dikasih rubber finish, biar kalau kita naruh HP dia nggak berisik ya, nggak bunyi-bunyi. Nah, di sini di atasnya ada tempat buat naruh barang juga. Kemudian AC-nya sendiri dia belum ada auto climate-nya, tapi dia ada buat pengaturan ke kaki atau ke depan aja. Terus dia head unitnya masih sama ya, dia modelnya floating beneran di sini, tapi floatingnya dikit sekali, dan ini layarnya lebih gede dibandingkan dengan expander biasa, lebih gede 1 inci. Nah, jadi buat kamera 360 dia lebih enak, tapi sayang sekali tidak ada tombol fisiknya. Semuanya adalah tombol kapasitif, jadi kalau misalnya kita mau naikin volume segala macam lebih enak dari setir. Nah, transmisinya masih sama, belum ada Tiptronicnya, dan dia sudah punya electronic parking brake dengan auto hold. Nah, lucunya kayaknya dulu ya, seingat gua, Expander Cross yang dashlift ya, bukan facelift, yang dashboard sekarang jadi kayak gini, dulu tuh ada auto start stopnya di sini. Tapi sekarang hilang. Jadi auto start stopnya nggak ada, adanya stability control aja. Terus untuk yang varian manual, dia masih pakai rem tangan yang model lama. Model tarik, dan tariknya tuh modelnya panjang gitu. Yang Matic, dia sudah pakai auto parking brake. Terus sisanya nggak ada bedanya lagi ya, semuanya sama. Kurang lebih kayak gitu, dashboardnya masih sama. Di sini ada soft touch-nya, sama di sini juga ya. Dan entah kenapa, menurut gua kalau kalian beli Expander Cross, kan ada yang premium, ada yang biasa. Yang premium dia pakai jok kulit sama kaca film ya. Mendingan belinya yang non premium aja, karena kulitnya menurut gua nggak kerasa premium. Sama kaca film nanti bisa beli sendiri di mana ya. Mau promosi ya kan. Nah, terus juga ini ada genuine aksesorisnya nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli dashcam yang bisa langsung dari dealernya, nah, ini bisa jadi genuine aksesoris ya, bisa pesan dashcam juga. Oke, apa lagi ya di belakang, coba kita lihat. Nah, sekarang kita ke bagian tengahnya, dan seperti yang kalian duga masih sama persis, nggak ada bedanya. Termasuk juga pattern joknya masih sama dengan warna biru dan hitam. Kemudian AC double blower juga masih sama. Terus di sini masih ada juga nih. Nah, ini armrest dengan cup holder, dan yang paling gue suka di bagian tengah sini ada di USB-nya. Nah, karena di sini dia bisa ngecas nggak cuma yang USB yang biasa doang, tapi juga ada USB-C. Jadi enak tuh. Kalau misalkan HP-HP yang sekarang kayak
Samsung yang gue pakai itu kan dia kabel bawaannya tuh C2C. Nah ini bisa langsung dicolok ke sini. Oke, sekarang kita keluar. Di Xpander Cross ini juga ada fitur yang dipangkas dari generasi sebelumnya, yaitu fitur idling stop yang bisa membuat mesin mati ketika kita berhenti di lampu merah atau saat macet. Nah, karena fitur ini hilang, maka aki yang digunakan kembali mengecil seperti model Xpander sebelum facelift. Namun, di Xpander Cross ini juga bertambah fitur baru, yaitu AYC atau Active Yaw Control. Biasanya fitur ini dari penggerak AWD seperti Evolution. Namun, untuk FWD, fungsinya kurang lebih seperti torque vectoringnya Mazda, yang akan mengaktifkan rem ketika mobil berbelok ke salah satu roda. Namun untuk mobil FWD seperti Xpander Cross ini, fungsinya kurang lebih seperti torque vectoring. Mungkin itu aja video kita dari Autonet Max ya. Nah, kalau menurut pendapat kita gimana sih soal si Xpander Cross terbaru ini dibandingkan dengan model yang lama? Menurut gua kenaikan harganya itu sebanding dengan apa yang kita dapetin. Kita dapetin kamera 360, kita dapetin speedometer, terus kita dapat setir Pajero, terus kita juga dapat wireless charging dengan harga yang naiknya hampir 10 juta menurut gua worth it. Tapi kalau dibandingkan dengan Xpander facelift yang non pakai cross, perbedaan harga 28 juta itu terasa lumayan. Ya, tapi kembali lagi bagaimana dengan pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Saya Rizal Hanif. Sampai jumpa di video Autonet Max terbaru berikutnya. Bye bye.